الحمد لله الذي خلق آدم من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين قسمه بعلمه إلى أصحاب الشمال وأصحاب اليمين قسمة ضربت وقسمت غير أن للسعادة والشقاوة عنوانا يستبين أحمده سبحانه حمد أوليائه المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك كل حق مبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فإن ذلك لباس المؤمنين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan Jumat yang sangat mulia ini, tepatnya di bulan Jumadil Awal yang akhir yang dimuliakan oleh Allah, dan melalui mimbar khutbah Jumat kali ini, terlebih dahulu saya ingin berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita mensyukuri segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bersujud di hadapannya, bersama-sama melakukan salat Jumat di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini. Dan hendaknya nikmat itu kita syukuri dengan mewujudkan selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaknya pula kita menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Tentunya memperbanyak aktivitas kesolehan serta meningkatkan kehati-hatian kita agar tidak mudah terseret oleh tarian wujud setan yang tertutup serta hawa nafsu kita, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan keridhoannya, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusialah yang berkesanggupan untuk memikul amanah dari Allah. Di pundaknya terdapat tugas-tugas yang sangat mulia, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, baik kewajiban kepada Allah atau Sang Khalik maupun kewajiban terhadap dirinya sendiri atau kepada orang lain, terutama kewajiban kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya atau keluarganya, baik tanggung jawab dalam masalah pendidikan maupun memberi nafkah, sandang, pangan dan papan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, kita sebagai manusia harus berusaha dan berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya menurut kemampuan yang ada. Kemudian dari mana kebutuhan nafkah itu bisa diperoleh kalau kita tidak bekerja sambil mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bekerja yang kita lakukan itu namanya ikhtiar,
Dan sebagai orang yang beriman, ikhtiar itu harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keikhlasan dan kerelaan mengemban tugas yang mulia di hadapan Allah untuk modal beribadah kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bekerja dan berusaha adalah suatu yang sangat-sangat mulia. Bekerja apa saja asal dengan jalan yang benar dan dengan jalan yang halal, disertai dengan tidak mengabaikan kewajiban perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak melupakan kepentingan akhiratnya. Sebab tidak sedikit orang yang bekerja mencari kekayaan duniawi, akan tetapi ia melupakan kepentingan keselamatan akhiratnya. Kita tahu banyak sekarang orang sibuk disibukkan dengan urusan dunia, akhirnya ia meninggalkan kewajiban akhiratnya. Seakan-akan dunia akan ditempati selama-lamanya. Akan tetapi kita telah tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara saja, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Bekerja, mencari nafkah diperintahkan oleh Allah, bahkan mereka yang mengerjakan mencari nafkah untuk keluarganya dihitung dengan sabilillah. Namun karena sibuk bekerja sehingga ia rela meninggalkan kewajiban kepada Allah, inilah yang tidak diperbolehkan. Seperti kita meninggalkan salat, meninggalkan puasa, zakat dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya harus lebih diutamakan ialah kepentingan kebahagiaan akhir yang bersifat abadi. Artinya kepentingan kepada Allah lah yang lebih utama. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mengutamakan kepentingan yang Allah didahulukan, maka Allah akan mengatur atau menolongnya untuk kepentingan dunia dan akhiratnya. Akan tetapi ketika manusia sibuk dengan urusan dunianya, melupakan kepentingan akhiratnya, jangan harap bahwa dunianya akan sukses atau bahagia. Justru sebaliknya, semua yang diberikan Allah kepadanya adalah istidrat atau dilulu oleh Allah. Kelihatannya nikmat, mempunyai apa-apa dimiliki, akan tetapi dia meninggalkan kewajiban terhadap Allah. Semua itu adalah sia-sia belaka dan menjadi istidrat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, usaha dan ikhtiar yang kita lakukan untuk mencari rezeki, hendaknya kita niat mencari karunia Allah, didasari dengan niat ibadah kepada Allah, berniat mencari nafkah untuk memenuhi keluarganya, juga untuk kepentingan ibadah-ibadah yang lain. Maka usaha ikhtiar itu menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja mencari nafkah yang didasari dengan niat baik merupakan amal yang mulia, sebagaimana yang dilakukan para nabi-nabi. Rasulullah SAW adalah termasuk orang yang giat bekerja. Ini terbukti bahwa beliau sebelum diangkat menjadi Rasul pernah bekerja sebagai pengembala kambing milik pamannya, dan pernah menjadi penjual dagangan milik Sayyidah Khadijah sebelum ia menjadi
istri daripada Rasulullah. Semangat kerja beliau ini sesuai dengan hadis yang telah beliau sabdakan, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana yakulu min amali yadihi. Yang artinya tidak makan seseorang suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang ia makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil pekerjaan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki agar bernilai ibadah di hadapan Allah dan mendapat keridhaan Allah, perlu kita perhatikan hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita hendaknya bekerja dengan berusaha dalam bidang usaha yang halal dan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Bekerja dan berusaha dalam bidang usaha yang halal merupakan keharusan dan kewajiban, oleh sebab bekerja itu menjadi suatu yang mulia dan bernilai agama. Rasulullah SAW bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Artinya mencari harta yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Namun di akhir-akhir zaman ada perkataan yang sangat-sangat menusuk dalam hati kita. Sebagaimana saat ini banyak yang berkata mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini adalah na'udzubillah. Termasuk orang yang mengatakan demikian ini termasuk orang yang kufur terhadap Allah. Untuk itu kita tanamkan dalam jiwa kita, mencari yang halal bukan mencari yang haram. Jangan asal kita untung namun kita tidak tahu halal atau haramnya. Lalu yang kedua, hendaklah diniatkan setiap bekerja ialah untuk ibadah, mencari karunia Allah. Berusaha mencari nafkah untuk diri, anak, istri, juga berkepentingan ibadah yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, man afaqar rajulu fi baiti wa ahlihi wa waladihi wa qadamihi fahuwa lahu sadaqah. Segala sesuatu yang diinfakkan atau diberikan oleh orang laki-laki dalam rumah tangganya, untuk istrinya, untuk anaknya dan pelayan-pelayannya, maka hal itu menjadi sedekahnya dan dihitung itu adalah sedekah dari seorang suami kepada istri, kepada anak-anaknya. Namun kadang kita tidak membayangkan bahwa apa yang kita berikan kepada istri dan anak atau pembantu dan sebagainya, ini kadang tidak terasa kalau itu adalah sedekah, dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Lalu yang ketiga, bekerja dan berusaha dengan benar dan jujur. Sebab jujur adalah modal utama untuk mencapai keselamatan dan kesuksesan. Dengan jujur kita akan memperoleh kepercayaan dari orang lain, sehingga akan semakin luas peluang kita untuk memperoleh hasil kita yang halal, sekaligus masa depan yang gemilang. Dan jujur itu merupakan jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau bersama Sayyidina Ali sendirian. Lalu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Sayyidina Ali, barang siapa makan makanannya halal, maka akan selamat agamanya dan selamat dunia sampai akhiratnya. Tapi manakala, hai Sayyidina Ali, manakala manusia itu makanannya haram, tidak halal, maka akan rusak agamanya dan akan jatuh dia dunia sampai akhiratnya, akan rusak semuanya. Inilah yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi barang siapa yang memakan makanan yang haram,
maka akan rusak agamanya, sekaligus rusak badan jasmaninya, rusak akhlaknya, dan rusak pula perilakunya. Untuk itu hadirin, hendaknya kita mencari rezeki yang halal yang barokah, walaupun sedikit, akan tetapi itu barang yang halal akan menjadi berkah. Apa artinya orang sekarang mencari bermiliar-miliar bahkan bertriliun, akan tetapi tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Dia hanya tertipu sesaat saja, seakan-akan harta itu ditumpuk-tumpuk, akan tetapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Untuk itu hadirin, walaupun kita mendapatkan hasil yang sedikit, akan tetapi dari barang yang halal, maka akan barokah dunia sampai akhiratnya. Kuncinya hidup di dunia sebagaimana dikembangkan Rasulullah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki yang datangnya tiada disangka-sangka. Artinya rezeki yang halal yang barokah, rezeki yang dapat digunakan untuk beribadah, untuk kelanjutan kehidupan dunia sampai akhiratnya. Namun manakala orang itu sudah berputus asa dari rahmat Allah, mencari jalan yang tidak halal, maka akan rusaklah dunia sampai akhiratnya. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita hati-hati dalam mencari nafkah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah. Dengan doa itu Allah mudah-mudahan memberikan petunjuk kepada kita. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan jalannya orang yang diberikan kesesatan. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal barokah untuk beribadah kepada Allah, dan akhirnya kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika masuk ke alam kubur dan dibangkitkan ke alam akhirat dengan keadaan tenang dan menjadi berkah untuk kehidupan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.